Haleluya. Shalom Adihita salutna shalom. Shalom Mamanginang. Haleluya. Damang dainang yang dikasih oleh Tuhan. Pajupang musai tadi tikion di bagasan joroni Tuhan. Imalau mamuji pasangapun guarni Tuhan. Amin. Haleluya. Jahoba debata para siroha ibana dona mangaleon hangoluan di hita saluhutna. Rap jongjong mahita saluhutna lauro tua depan ni Tuhani. Tapas ada marohata manginang. Martangi yang mahita. Totong mandok moliate dohami ale Tuhan Jehovah di batanami. Allah sude denggan ni basam dohot asini roham. Na totong mangiring-iringi ngulu nami. Boy hami tari pardi manogot ni arion Tuhan. Marpungu di bagas coromon. Sasude ale Tuhan Allah ni denggan ni basam dohot asini roham doi. Moliate di pasahat rohanami ale Tuhan. Ho mana mangaleon hahi pason di hami. Alani ale Tuhan. Neng roma hami marlas ni roha marpungu di tikion. Urapi mahami Tuhan saluhutna. Na marpungu di son. Asa totong ale Tuhan marlas ni roha mardongan hadameon hami. Boyro tujolo male Tuhan. Mamuji pasangapoko saliling-lilingna. Di bagasan guarmi Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Martangnya kami Tuhan. Amin. Udul mahita saluhutna. Odona manugu-nugu. Dohot manuntun dalam nami ale Tuhan. Jesus, Jesus, I go army pamaluma. Jesus, Jesus, paluasa. Jesus, Jesus, digo armi posro haki. Jesus, Jesus, hosi palu. Jesus, Jesus, I go army pamaluma. Jesus, Jesus, I go army pamaluma. Jesus, 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 digo armi posro hati. Jesus, Jesus, hosi palu.
Tuhan di bagasan ho tumpatan sudah di bagasan ho las marsinggangan romar soba Tuhan atumbi kuli saleleng di leleng nai Jesus, Jesus, I guardi Jesus, Jesus, I guardi pamalumau pamalumau Jesus, Jesus, maluasahi Jesus, 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 digoani postro hati Jesus, Jesus, osi palua di bagasan ho Tuhan di bagasan ho tumpatan sudah di bagasan ho las marsinggangan romar soba Tuhan atuming kuli saleleng di leleng nai di bagasan ho
Yesus Tuhan kami, Oda Yesus si parmahan kami, Naman dongani ngolu-ngolu nami ale Tuhan, Oda Tuhan kami, Totong rodi saleleng di leleng tinggal di basam dohon asin di rohan, saleleng di leleng na Tuhan, di bagasan kuarmi, di bagasan kuarmi Tuhan, di bagasan kuarmi kami bersea Tuhan, Holan ho Tuhan, Holan ho ale Tuhan, Otong Tuhan nama ngaramon diri lalu nami, Holan ho ale Tuhan, Totong nama masuk-masuk lalu nami, Asada ho Tuhan, Naman dongani lakami, Matok mulia sedoh kami, Tuhan ale Tuhan, Totong hubungan kami Tuhan, Totong hubungan kami Tuhan, Ay di kuarmi Tuhan, kami margugu ale Tuhan, Ay di bagasan kuarmi Tuhan, kami mendapoton Tuhan, hagogo naib barusian huale Tuhan, di bagasan huale Tuhan, bagasan kuarmi namar mulia, Totong nama ngaramoti ngolu-ngolu nami, Totong nama donga-dongani ngolu-ngolu nami, Ko nama ngaramoti totong Tuhan, nama masuk-masuk ngolu nami ale Tuhan, di bagasan lasni rohale Tuhan, Mandok mulia teh habi Tuhan, alani denggan di basam, alani asin di rohan, di ngolu nami. Haleluya, 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 haleluya. Pinuji pinasangap kuarmu ale Tuhan, pinuji pinasangap kuarmu ale Tuhan. Di homa Tuhan ngolu nami, di homa Tuhan sandok ngolu nami. Rodi saleleng di leleng na asin di roham, rodi saleleng di leleng na dinggat di basang. Kodo namar mulia Tuhan, kodo namar mulia Tuhan. Pinuji maguarmi, pinuji maguarmu na bandiaya le Jehovah. Terima kasih. Ay hodona punang ngolu nami ale Sungguh Tuhan. Engkaulah tempat kami ya. Baini hami Tempat Tuhan. perlindungan kami. Sungguh Rodi Engkaulah bagas kata coromon ale Tuhan. Tuhan kami. Tiada Allah yang besar selain Engkau Tuhan. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Kasih-Mu besar Tuhan. Kolan mamering tu hodo nami ale Tuhan. Hubereng bohilas martangianga mangidup pengurupi yang dia sai tiop tanganku sai togumaa ai hodo Tuhan pargogo dia hubereng behilas martangianga mangidup pengurupi yon dia sai tiap tanganku sai togumaan ai hodo Tuhan pargogo dia hubereng behilang martangianga
Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan bagi setiap kami. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Hari ini kami nyatakan di hadapan Tuhan. Kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hari ini Tuhan kami bersyukur kalau kami boleh ada di bangsa Indonesia. Tuhan izinkan kami boleh berdiri atas bangsa kami. Hari ini kami berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa bagi kesejahteraan bangsa kami. Kami berdoa bagi pemulihan bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan Indonesia di dalam perhatiannya Tuhan. Indonesia dalam kasih-Nya Tuhan. Mari Tuhan, lihat lagi ke Tuhan bangsa kami. Kami percaya Indonesia akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati Indonesia lebih lagi Tuhan. Berkat damai sejahtera Tuhan. Berkat sukacita Tuhan melimpah bagi bangsa kami. Engkau memberkati lebih lagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya pemulihan demi pemulihan akan Tuhan nyatakan bagi bangsa kami. Pemulihan ekonomi Tuhan, pemulihan dalam kesehatan. Bapa yang baik kami percaya Engkau akan melimpahkan bagi bangsa kami. Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Dari mulai presiden sampai kepada kepala desa. Bapa yang baik, Engkau turut campur tangan Tuhan dalam pemerintahan bangsa kami. Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi setiap pemimpin bangsa kami. Biar mereka boleh memimpin bangsa ini dengan kasih Tuhan. Mereka boleh memimpin bangsa ini dengan hikmat yang dari Tuhan. Mereka boleh memimpin bangsa ini dengan hati Bapa yang dari Tuhan. Engkau memberkati setiap pemimpin kami Tuhan. Kami bersyukur juga kalau kami boleh berdoa bagi Sigotom Tuhan. Bapa yang baik, hari ini kami berdoa bagi Sigotom. Engkau memberkati negeri kami Sigotom Tuhan. Kami percaya kalau kami boleh ada sampai hari ini sebagaimana kami ada. Kami percaya hanya oleh karena kemurahan Tuhan yang ada bagi kami. Kau memberkati Sigotom Tuhan. Hari ini kami berdoa bagi Sigotom. Sigotom penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sigotom penuh dengan kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati Sigotom Tuhan. Sosor Pinandang, Gunung Borotan Tuhan, Peratusan Talpe, Simamora Tuhan, Starindak, Lagu Boti, Sigotom Julu. Bapa yang baik, Kau memberkati seluruh negeri Sigotom. Atmosfer Sigotom dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Pengurapan Tuhan melimpah bagi Sigotom. Berkat-berkat besar Tuhan sediakan bagi Sigotom. Tanah-tanah Sigotom menjadi tanah yang subur. Tanah yang berlimpah susu dan madu bagi masyarakat Sigotom. Kau memberkati setiap kepala desa di negeri Sigotom ini Tuhan. Kau memberkati mereka, Kau memberikan mereka hikmat. Beri mereka kesehatan yang sempurna. Biar mereka boleh memimpin Sigotom ini Tuhan. Dengan kasih yang daripada Tuhan. Berikan mereka kesatuan hati Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati setiap jiwa-jiwa bagi negeri Sigotom ini Tuhan. Biar ada pemulihan terjadi. Ada pemulihan terjadi setiap jiwa-jiwa di negeri Sigotom ini Tuhan. Hari ini Bapa, kami rebut setiap jiwa-jiwa yang ada di negeri Sigotom ini di dalam nama Yesus. Biarlah setiap jiwa-jiwa boleh dimenangkan di dalam nama Yesus. Setiap jiwa-jiwa boleh alami pertobatan di dalam nama Yesus. Setiap jiwa-jiwa dimenangkan, boleh memuliakan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan. Kalau Tuhan turut campur tangan dalam pembangunan gereja-Mu di tempat ini. Bapa, kami percaya Allah turut bekerja dalam setiap rencana kami. Allah turut bekerja dalam setiap rancangan kami. Bapa yang baik, terima kasih. Kami percaya Engkau menyediakan dana yang terbaik untuk pembangunan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami tahu masih banyak kekurangan di sana sini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah tutup mata. Engkau tidak akan pernah melihat setiap kebutuhan gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya Engkau akan mencukupkan segala dana yang kami butuhkan. Engkau akan memenuhi segala apa yang menjadi keperluan gereja-Mu di tempat ini. Engkau memberkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang sudah meletakkan hatinya bagi gereja-Mu di tempat ini. Dimanapun mereka berada, Engkau memberkati mereka dengan luar biasa. Engkau
Engkau memberkati setiap pembangunan gerejamu di tempat ini Tuhan. Apapun yang kami butuhkan dan perlukan, kami percaya Engkau sudah mencukupkannya bagi setiap kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami meminta-minta. Engkau tidak akan pernah mempermalukan gerejamu. Kami percaya apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Kami rindu Tuhan. Kuasa-Mu mengalir bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa bagi Bapak Ruben Hadi Tuhan. Pemimpin yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi gereja GBI Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ini dengan luar biasa. Apapun yang menjadi kerinduannya, pergumulannya, Tuhan turut campur tangan. Engkau memberkati hamba-Mu dimanapun beliau melayani. Biarlah setiap pelayanannya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau nyatakan hikmat-Mu bagi pemimpin kami. Nyatakan visi misi-Mu bagi beliau Tuhan. Biar semakin beliau Engkau pakai dengan luar biasa. Kami juga bersyukur untuk pemimpin kami di tempat ini. Untuk Bapak Gembala Sidang kami di tempat ini. Bapak yang baik, pengurapan secara khusus mari Engkau curahkan bagi Gembala Sidang kami di tempat ini. Terima kasih untuk pemimpin yang terbaik. Terima kasih untuk pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin yang peka dengan suara Tuhan. Mari Tuhan nyatakan visi misi-Mu lebih lagi bagi hamba-Mu ini Tuhan. Engkau nyatakan hikmat-Mu lebih lagi bagi Gembala Sidang kami. Engkau nyatakan karya-Mu lebih lagi bagi pemimpin kami. Engkau memberkati beliau dengan kesehatan yang luar biasa, kesehatan yang sempurna Tuhan. Dan apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan turut campur tangan. Engkau memberkati setiap pekerjaannya. Engkau memberkati apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati pemimpin kami dengan luar biasa. Kami percaya berkat besar Tuhan sediakan bagi pemimpin kami di tempat ini. Engkau akan menjadikan hamba-Mu ini kepala dan bukan ekor. Engkau akan membawa beliau terus maju. Engkau akan memakai hamba-Mu ini dengan lebih luar biasa lagi. Kami percaya Tuhan, berkat besar selalu menyertai hamba-Mu ini. Kami percaya hikmat-Mu, visi misi-Mu terus Engkau nyatakan bagi pemimpin kami di tempat ini. Mari Tuhan Yesus, ajar kami untuk boleh mencontoh setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan atas pemimpin kami. Engkau memberkati istrinya Tuhan, ibu gembala kami. Berikan hikmat-Mu, berikan kesabaran-Mu Tuhan. Berikan kasih-Mu lebih lagi. Biarkan Tuhan hamba-Mu ini boleh semakin kuat untuk menopang pemimpin kami. Juga anak-anaknya Tuhan Kau memberkati dengan luar biasa. Apapun yang mereka cita-citakan, Tuhan turut campur tangan. Kami percaya Engkau sudah menyediakan berkat yang terbaik bagi pemimpin anak-anak gembala sidang kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Engkau melihat setiap kerinduan hati kami di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Engkau peduli atas setiap kami. Hari ini yang datang dengan segala pergumulan, Tuhan turut campur tangan dalam pergumulan kami. Yang sedang dalam beban berat, Engkau berikan jalan keluar. Yang datang dengan sakit penyakit, hari ini Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Datang dengan segala pergumulan mereka, Tuhan turut campur tangan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Mari Tuhan Yesus jadikan jemaat-jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat-jemaat yang dewasa. Jemaat-jemaat yang setia akan Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Juga yang hari ini tidak dapat hadir. Dimanapun mereka berada Engkau memberkati mereka. Mari berikan hati mereka Tuhan kasih-Mu lebih lagi. Biar mereka semakin merindu-rindukan Tuhan dalam setiap hidup mereka. Jadikan jemaat-jemaat-Mu ini jemaat-jemaat yang luar biasa. Yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami beriman Tuhan. Tahun ini 60 kakak Tuhan berikan bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya di dalam nama Yesus penuaian terjadi bagi gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami percaya 60 kakak Tuhan. Tuhan akan berikan bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan kami berdoa buat keluarga Bapak Panggabean. Keluarga ini bersyukur Tuhan kalau anaknya sudah boleh pekerjaan yang terbaik.
Terima kasih Engkau memberkati anaknya lebih lagi Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaannya, itu adalah yang terbaik yang daripada Tuhan. Kau memberkati dia dalam ketekunannya dalam bekerja. Kau memberkati kesehatannya Tuhan. Juga buat orang tuanya yang di tempat ini, Kau memberkati keluarga Bapak Panggabean dengan lebih lagi. Tuhan berikan hikmat kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Berkati apa yang menjadi pekerjaan beliau. Berkati apa yang menjadi pekerjaan mereka. Berkati apa yang menjadi pergumulan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa bagi Yerusalem. Kau memberkati Yerusalem Tuhan. Berkat damai sejahtera Tuhan turun bagi Yerusalem. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan lanjutkan ibadah kami. Biar Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan terus mengelingkupi, mengalir, memenuhi hati kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Marlas Niro hado hita manginang, amin. Haleluya. Kita ingin lebih lagi bersuka cita, bersorak-sorai dan manor terbagi Tuhan. Siapa amanginang? Haleluya. Kata firman Tuhan lewat lagu ini, songon sorhani pada tidotung salut nanasana di tanahon. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Songon sorhani pada hidung, tung saluhut nanasana di tanoon. Parsoring-soring kadang tokin manangah sonahon. Apalah songon sorhani pada hidung, songon sorhani pada hidung. Akan nama sana di hasiang adon. Namar bunga na tuari pada malas tokina. Ay tentu dos tu sorhani pada hidung. Hehe mahot tondiki ingot pasang buloni. Holan di surga doi idona sonang. Hatan di Yesus doi badan di Tuhan tai. Ingot sai hot anggoi idona monang. Hamoraon nang arta sude. Tung saluhutna na arga tahe. Manang sangap nang gabe na di portibian. Nalau salpu lamu badoi. Songon sorhani pada tido. Tung saluhutna na sana di tanoon. Marsoring-soring kadang tokin manangah hasonahon. Apalah songon sorhani pada songon sorhani. Songon sorhani pada tido. Akan nama sana di hasiang adon. Namar bunga na tuari pada malas tokinan. Ay tudos tu sorhani pada tido. Hehe mahal kadiki ingot pasang puloni. Holan di surga doi idona sonang. Hata di Yesus doi badan di Tuhan tai. Ingot sai hot anggoi idona mona. Hehe mahal kadiki ingot pasang puloni. Holan di surga doi idona sonang. Hata di Yesus doi badan di Tuhan tai. Ingot sai hot anggoi idona mona. Hamoron nang arta sude. Tung saluhutna na arga tahe. Manang sangap nang gabi na di portibia. Dalam salpu lamu badoi. Haleluya. Marlas niro hamba hita martopak tutuhani. Ay ibana dona mangaleon hangaluan di hita saluhutna. Amin. Molo masa akal panggilan. Molo songgok manang hangalutan. Holan sadana to sitiopon. Mata di Tuhani pada nai. Nang humut talpe akarorean. Manang
Tuhan. Hotra di salaleng di laleng na amin. Mulu masa akan berkilan, malasong kepanangan lukan. Holan sada data sitiopon, tadi Tuhani padang naik. Dan hubut talpe ang kareang, mananggu sandolo tutoruan. Padang hasiro hahadamean, padang di Tuhani say hodoi. Tuhanku, bagi matahari manang bergolongku dan jadi ganggu berohamu. Tuhani aku nang olubi nang humu tanpe akarobean manangku satolo tutoruan pada nasiro hahadamean pada di Tuhani say hodoi. Padan itu hari saya hodoi, padan itu hari saya hodoi. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kekal selama-lamanya janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Youth. Marilah kita siapkan hati kita untuk disambut oleh kebenaran firman Tuhan dan mempersiapkan hati kita untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dung Tuhan Yesus napuna songgok damena biar hula dari pargogo ngolunai nasa dosaku nang saidoi. Dia
Sungguh kami bersyukur kalau hari ini kami ada di hadapan Tuhan. Karena sehari pun kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami itu sangat berarti. Karena tidak ada yang dapat menjamin bahwa ketika kami tidur malam, maka besoknya kami dapat hidup kembali. Tetapi kalau kami masih bisa hidup, itu artinya kami berguna dan bermanfaat bagi Tuhan. Dan hari ini kamu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Menyembah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Dalam ibadah kami hari ini, kami bersyukur buat waktu kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati kami seluruhnya hari ini. Karena kami tahu hanya oleh anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati dan bencana kami untuk diberkati oleh kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Kita bersyukur hari ini. Bapak Ibu, saya bersyukur hari ini. Kenapa? Karena saya bisa berdiri hari ini. 3 hari saya nggak bisa berdiri. Ya, setelah hari Rabu, begitu kami selesai vaksin, malamnya saya menggigil. Paginya semua mulai dari pinggang saya sampai ke bawah itu lemas sekali, nggak bisa apa-apa. Yang akhirnya saya nggak sekolah, istri saya juga nggak sekolah. Hari Kamis kami pikir hanya 1 hari. Dan ternyata hari Jumatnya juga hal yang sama. Kami gak bisa apa-apa. Dan hari Sabtunya Ibu Gembala mulai sembuh dan mulai kuat. Tapi saya gak bisa apa-apa. Saya coba untuk berjalan sekitar 1 jam. Kemudian lemas lagi. Dan Sabtunya saya gak sekolah. Kemudian saya ajak anak saya Sidio, kita ke Onan lah, supaya ada pergerakan, saya bilang. Dan sempat kami singgah ke rumah Om Juliber karena ada sesuatu yang kami harus bereskan. Tapi begitu selesai, saya merasa menggigil lagi, Bapak Saudara. Keringat dingin lagi. Lalu saya pulang, saya bilang sama anak saya, kita pulang. Dan sampai di rumah, ya kembali menggigil. Dan malam juga seperti itu. Dan tadi pagi saya bilang sama Ibu Gembala, makin gak enak. Ya, ketika saya bangun jam 5, saya mau berdoa, badan saya berat sekali. Tapi saya bilang, ini ada apa nanti, gimana nanti dalam ibadah kalau seperti ini. Tapi puji Tuhan, saya ada bersama dengan Bapak Ibu. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya Tuhan begitu baik dan luar biasa. Jadi untuk Tuhan yang begitu baik dan luar biasa, saya gak mau sia-siakan waktu yang Tuhan berikan bagi saya. Karena saya pernah dengar hamba Tuhan bilang begini, siapa yang tahu ketika kita tidur malam, besoknya kita masih hidup. Gak ada yang bisa jamin. Tapi kalau kita masih bisa hidup, maka bersyukurlah untuk yang memberi hidup itu, yaitu Tuhan kita. Kalaupun kita bisa diberikan hidup, ada tugas, ada tanggung jawab yang kita harus lakukan kepada Tuhan, yaitu menjadi alatnya Tuhan, pemuji dan penyembahnya Tuhan. Itu yang paling utama, Bapak Saudara. Dan saya mulai belajar. Tuhan sering bilang gini dalam hati saya, jangan lihat hasil, karena hasil itu mudah bagi Tuhan. Tapi apa yang kita harus lakukan? Perhatikan prosesnya, perjalanannya. Jadi hari ini Bapak Saudara, kalau kita minta seperti yang didoakan tadi 60 kakak, jangan lihat 60 kakaknya, lihat hasilnya. Setiap kami hari Sabtu, kita menara doa jam 4. Ya, Inang Wendy hari Sabtu semalam ikut, tapi jam 5 dia udah keluar. Dan jam 5 itu ada menara doa gabungan. Ya, di situ kita bergabung dengan beberapa daerah-daerah yang ada di Indonesia. Jam 4 itu hanya Tapanuli. Ya, jam 4 berdoa, menara doa. Biasanya saya jam 5 berdoa, dan saya berdoa tentang kesetiaan, supaya Tuhan berikan kesetiaan jemaat Tuhan. Dan sedapat mungkin satu persatu dari jemaat itu diucapkan.
Lalu apa yang terjadi? Kecewa? Pasti. Kenapa? Karena kita orientasinya hasil. Jadi hari itu saya belajar, dari itu saya belajar, Tuhan ajarkan dan Tuhan arahkan, Tuhan pimpin, jangan lihat. Yang kamu lihat apa? Hasil, prosesnya. Kamu itu bisa berdoa, kamu bisa bersekutu, kamu bisa ketemu dengan Tuhan, itu yang indah. Kalau hasilnya itu gampang bagi Tuhan. Jangankan hari ini, besok Tuhan bisa berikan segala sesuatunya, kalau memang itu yang terbaik. Tapi yang terbaik bagi kita adalah apa? Yang terbaik bagi kita adalah kita ketemu dengan Tuhan, kita jumpa dengan Tuhan, kita bersama dengan Tuhan. Itu yang terbaik, karena Dia adalah penolong kita. Jadi untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, percayalah, hari ini kita berbicara tentang kasih. Dan khusus untuk minggu ini, maka judul kita itu adalah kasih yang teruji. Kasih yang teruji. Sering kita bernyanyi, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Benar gak? Berani gak? Atau kita hanya terkesima dengan nyanyiannya saja? Pernah gak meresap dalam hati? Gimana ya kalau memang Tuhan memuji kita? Benar enggak? Sudah pas enggak? Sudah sesuai enggak? Seperti apa yang diharapkan Tuhan. Karena ujian itu menghasilkan nilai. Nilai kita udah berapa di hadapan Tuhan. Jadi hari ini kasih kita, kasih yang sudah diuji oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan nilai yang terbaik bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di GBC Gotham. Amin. Kasih yang teruji. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ya, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya mau ajak kita baca secara bergantian. Saya akan baca dalam ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan demikian kita bergantian. Di ayat yang keempat saya mau kita sama-sama membacanya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Yang ketiga, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Yang keempat, 2, 3 ya, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat gambaran tentang akhir zaman atau gambaran hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir akan terjadi adalah masa-masa yang sulit dan masa-masa yang sukar. Dan ini adalah hari-hari terakhir Bapak Saudara. Karena kita sudah melihat semua yang diceritakan dalam kitab Timotius ini sudah terjadi. Ya kan? Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu. Apakah gambaran ini tidak ada di sekitar kita? Jawaban saya pasti adalah banyak. Benar Bapak Saudara? Banyak kan? Sifat-sifat dan karakter-karakter seperti ini udah banyak di sekitar kita, banyak di lingkungan kita, banyak sekali di teman-teman kita, di orang-orang terdekat kita, yang kadangkala membuat kita kecewa,
membuat kita kadang-kala Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita merasa frustasi dan kita merasa aduh gimana ini hidup kalau seperti ini yang terjadi. Tetapi hari ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkata kepada kita, apakah kita masih mengasihi Tuhan dengan situasi dan kondisi yang gak nyaman seperti itu? Kenapa? Karena memang dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa kasih yang kita miliki itu diuji oleh waktu dan kesulitan. Kasih yang kita miliki itu akan teruji oleh waktu dan kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami, yang kita rasakan. Waktu. Apa saja itu Bapak Saudara? Coba kita lihat yang menyebabkan bahwa waktu dan kesulitan akan menjadi penyebab ujian bagi setiap kasih kita. Yang pertama Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi hamba uang. Kita dikejar-kejar waktu. Oleh karena proses perlu uang itu harus hari ini kita bayar. Anak sekolah nggak bisa nunggu. Perut nggak bisa nunggu. Kalau udah nggak ada beras, siapa yang tahan lapar harus beli beras, uang. Seringkali uang ini membuat kita lupa bahwa kasih kita kepada Tuhan itu harus diwujudkan dan dinyatakan, diuji. Sehingga banyak orang tidak lagi datang beribadah hanya kenapa? Stres. Atau memang nge-stres iba sih mulai hari Senin satu hari Sabtu. Anggo hari Minggu dilapo maju iba. Bisa jadi. Kenapa? Karena Senin sampai Sabtu itu diproses terus. Cari uang. Itu yang kesulitan, yang kebanyakan uang. Adiga bebas habis sok kepengon. Anggo nang lawi betul lapo sedarion. Bisa jadi. Yang kedua, saling menjatuhkan dan saling sikut. Kenapa? Karena kita melihat kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau nggak waktu ini, kapan lagi kita bisa naik? Ini kesempatan yang terbaik. Akhirnya saling apa? Saling menjatuhkan. Saya bersyukur di Sigotom ini, walaupun secara pribadi saya nggak sesuai. Kenapa? Karena kalau saya lihat di Alkitab, bahwa hari Sabat itu bukan jatuh pada hari Minggu. Hari Sabat itu tetap pada hari Sabtu. Tetapi di Sigotom ini kan seringkali kita melihat ketika orang bekerja pada hari Minggu, maka akan ada kata-kata yang berkata, iya dong, puasa markari joho hari Sabat nuaing. Ya, bagus juga untuk kenyataannya begitu. Tapi pengertiannya enggak seperti itu. Karena pengertiannya, kalau kita melihat Alkitab, Sabat itu tetap pada hari Sabtu. Ya, kenapa? Karena Sabat itu adalah hari yang ketujuh. Kalau kita lihat, maka apa yang diceritakan oleh Alkitab, pagi-pagi benar. Pada minggu pertama hari itu, murid-muridnya pergi ke kubur Yesus. Kan pagi-pagi benar, minggu pertama. Kebangkitan Yesus itu pada hari apa? Minggu. Berarti hari pertama itu hari Minggu. Setelah Sabat lewat. Kan itu. Berarti Sabatnya itu hari Sabtu. Itu Alkitab. Itu Bibel kita. Jadi kenyataan yang benar itu adalah Sabat tetap pada hari Sabtu. Jadi kalau kita sebenarnya kalau kita mau menuruti Alkitab, kita nggak boleh kerja itu hari Sabtu, bukan hari Minggu. Tetapi ada baiknya juga, ya kita ambil baiknya saja, ya kan? Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau nggak seperti itu, maka orang akan bebas. Bukan hanya pulang gereja dia kerja. Pas waktu gereja dia juga kerja jadinya Bapak Saudara. Jadi yang pertama Bapak Saudara, yang kedua saling menjatuhkan dan saling sikut. Ini membuat kita gak mempedulikan lagi hari-hari teman-teman. Sehingga di Sigotom ini gak ada orang yang kerja hari Minggu. Kan begitu. Coba kita melihat ini, maka mereka kerja pada hari Minggu Bapak Saudara. Wah, kacau
kacau balau kan. Yang ketiga, tidak peduli lagi kepada orang tua. Saya ingat zaman-zaman kami anak-anak, kalau menjawab, ya, kalau menjawab berbeda dengan zaman sekarang. Kita nggak bisa juga Bapak Saudara merubah itu, karena itu udah satu jadi kebiasaan di lingkungan. Kalau sekarang kalau kita tanya anak kita kan begini, dang sekolah honak kan nih, daong. Bahasa dang sekolah kamu libur. Kalau zaman dulu nggak bisa. Mau lu zaman dulu kan dambul kan, mau lu ada una tua-tua manupunah, dang sekolah kamu sadar yo. Maka jawabannya adalah, mau lu imana utua saotik daong abang. Mau lu lebih tua lagi, daong inang tua. Mau lu ngalambat tua, daong opung. Gak bisa kata daong itu saja Bapak Saudara. Tapi hari ini kan gak bisa bilang gitu, karena memang udah jadi kebiasaan. Akhirnya kita bilang apa? Wah, udah gak hormat lagi kepada orang tua. Tinggal bagaimana kita mengatur dan membuat sesuatu itu Bapak Saudara, agar anak-anak kita itu tetap menghargai. Ya, saya bukan membangga-banggakan, tapi puji Tuhan Bapak Saudara. Kalau saya WA kepada anak-anak kita ini, ya kemarin saya tanya Kevin kuliah, daong pak. Masih ada seperti itu Bapak Saudara. Bilang, terima kasih Tuhan kalau masih seperti itu. Dan saya harapkan itu bukan hanya kepada kami orang tuanya, tetapi kepada semua orang ada penghormatan. Kenapa? Karena hari-hari terakhir ini itu sudah mulai hilang. Tidak hormat, tidak patuh lagi kepada orang tua. Dan yang ketiga, tidak peduli lagi kepada ibadah. Maluna julu, kan ini cerita-cerita kan Bapak Saudara, anggota danak, baju pangdo guruna, muludang gabi di sise, pasti martabuni, ya kan? Ido hitana julu kan? Kalau baju pangdo guru pagi pak, anggo sonari dang be, lewat be hita, dang ditegor danaki be, alania. Lewat penweng na tua-tua sian gereja, so peduli be. Ibadah halaki di sih. Kan itu, tidak lagi memperdulikan ibadah. Coba lihat banyak orang sekarang yang gak mau tahu. Tapi gak apa-apa Bapak Saudara. Ini proses untuk kita menunjukkan kasih. Tapi itulah ujian-ujian kasih kepada kita. Benar gak kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, maka akan kelihatan ada gak kepedulian kita kepada ibadah. Yang ketiga, yang terakhir, yang kelima, ingin serba cepat dan serba ada. Ini yang kadang-kadang membuat ujian tentang kasih kita kepada Tuhan itu hilang Bapak Saudara. Kenapa? Ingin semua cepat. Dan ulang di ibadah. Ingat nama saya, pesta nih Bapak Siuda, dan dibayain manorto. Dibayain dunia musik. Kalau ingat dah, kalau ada salah, nanti bisa saling memberikan penjelasan. Tapi yang saya lihat apa? Yang saya lihat, begitu selesai pulang gereja, kemudian pergi ke tempat pesta, selesai di tempat pesta gak berapa lama, jam 2, belum sampai jam 2 udah makan. Orang udah gak sabar untuk pingin pulang menyalam Payuda, keluarganya. Saya mikir Bapak Saudara, apa yang saya pikir? Yang saya pikir biasanya pesta sampai jam 4, orang masih tahan di situ karena belum makan. Tapi pesta jam 2, begitu selesai makan udah sibuk untuk menyalam yang tuan rumah, yang punya hajatan. Loh, kok bisa beda ya? Di pesta lain yang kadang makannya sampai jam 4 orang masih bisa duduk tenang. Tapi ini yang makannya jam 2, toh juga gak tenang ingin pulang. Kenapa? Karena memang udah karakternya ingin cepat. Jadi saya pikir di pesta aja udah seperti itu, apalagi di gereja. Jadi begitu, amin, langsung pulang semua mau pulang. Itu situasi Bapak Saudara. Tapi hari ini saya mau katakan kepada kita, Tuhan sedang melihat dan sedang memperhatikan seberapa nilai besar kasih kita kepada Tuhan dengan tantangan-tantangan yang ada. Maka untuk itu Bapak Saudara, yang pertama, apa yang kita harus lakukan?
supaya kita benar-benar menjadi orang yang memiliki kasih, yang standar, yang semesti, yang Tuhan inginkan dari kita. Ya, yang pertama, Dua Timotius pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Yang pertama, orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi nyata atau bagaimana kita menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan sungguh, dengan kedekatan kita kepada Tuhan kita. Ada sebuah cerita begini. Suatu ketika di sekolah, seorang guru bertanya kepada murid-muridnya. Dan guru ini bilang begini, sekarang saya mau tanya kepada semua yang hadir, anak-anak kami, siswa-siswi, apa yang menjadi cita-cita kalian? Lalu si guru berulang begini, Tuti, coba sebutkan apa cita-citamu? Lalu si Tuti bilang begini, saya mau sekolah Bu, dan saya mau sekolah kedokteran. Supaya apa? Supaya saya bisa jadi dokter, dan ketika saya jadi dokter, saya bisa tolong orang banyak, dan ketika saya tolong orang banyak, kalau saya punya uang, maka saya akan membahagiakan orang tua saya, kemudian saya akan membahagiakan keluarga saya. Lalu si ibu guru bilang, wah, mulia sekali cita-cita. Lalu si ibu guru bertanya kepada murid yang lain, Udin, apa cita-citamu? Lalu si Udin dengan tegas dan keras berkata, jadi suaminya Tuti. Enak Bapak Saudara. Karena si Tutinya udah berhasil. Udah banyak uang. Ya ini cerita loh Bapak Saudara. Mungkin kita bilang, waduh si Udin kan gitu. Tapi coba kita bayangkan kita dengan Tuhan, apa yang gak Tuhan sediakan bagi kita? Apa yang gak Tuhan perhatikan dari kita? Apa yang gak Tuhan beri kepada kita? Bahkan nyawanya pun Dia berikan kepada kita. Maka sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan, adakah kita mau dekat dengan Dia? Adakah kita mau berkata, aku menjadi miliknya Tuhan, aku menjadi alatnya Tuhan, aku mau bersama dengan Tuhan? Udin yang kita ketawain aja, pinter loh. Dia tahu mana yang terbaik. Saya yakin kita juga tahu mana yang terbaik. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan cukupkan segala sesuatu. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan perhatikan segala sesuatu. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi dan mencintai kita, sekalipun kita tidak setia kepada Dia. Masihkah kita mau jauh dari Tuhan? Bukan Tuhan yang rugi, kita yang rugi. Masihkah kita nggak mau mengasihi Tuhan? Bukan Tuhan yang rugi. Kenapa? Karena Tuhan sediakan. Ayat Alkitab kita berkata, di tangan kanannya lah umur yang panjang, di tangan kirinya lah berkat dan kelimpahan. Lalu apa yang menjadi kekurangan kita? Yang menjadi kekurangan kita adalah kita kurang dekat dengan Tuhan. Kita kurang ingin bersama dengan Tuhan. Kita kurang untuk ada di dalam tempat di mana Tuhan berada. Jadi hari ini masih mau tinggalkan ibadah? Kita yang rugi. Masih mau tinggalkan Tuhan? Kita yang rugi. Jadi yang pertama Bapak Saudara, wujud kasih kita akan kelihatan dari keinginan kita, kerinduan kita, kemauan kita untuk tetap dekat dengan Tuhan kita. Siapa sih yang bisa menjamin hidup kita? Hanya Tuhan yang bisa jamin hidup kita.
Saya lupa tadi untuk SMS Enang Vicky untuk dua siapa. Karena Omikron sudah mulai masuk ke daerah-daerah, bukan hanya Jakarta. Bahkan saya lihat berita kemarin, virus Delta di waktu yang lalu dengan virus Omikron yang sekarang ini, itu lonjakannya itu lebih keras dari Delta. Omikron itu lebih dasar dan lebih luar biasa. Yang meninggal itu meningkatnya lebih tinggi. Saya mikir-mikir, Bapak Saudara, kapan selesai ini COVID? Kalau nggak selesai. Ya apa yang mau kita buat? Dunia aja kacau balau. Dunia aja berantakan. Apalagi kita yang hanya seorang diri, yang tinggal di Sekutum, nggak mampu. Tapi kalau kita masih hari ini dipelihara dan masih sehat, masih kuat, semua karena Tuhan. Tapi hari ini kalau kita masih bisa kuat dan sehat, bersyukurlah. Semua karena Tuhan. Untuk itu dekat dengan Tuhan. Yang kedua, ya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Gak kenal kebenaran. Maka yang kedua, kalau kita memang mengasihi Tuhan, maka duduklah di pimpinan Tuhan, di pengajaran Tuhan, di arahan Tuhan, di perintah Tuhan. Diajari oleh Tuhan. Kenapa? Karena itulah nyata bahwa kita mengasihi Dia. Ada sebuah cerita begini. Ini cerita aja supaya kita agak rileks, Bapak Saudara. Karena saya juga agak kurang sehat kan. Ada yang bilang begini, kalian kira saya bahagia ketika saya pegang uang sampai 1 miliar? Enggak, katanya. Orang-orang semua kaget. Ini sombong banget ini orang. Megang uang 1 miliar katanya enggak bahagia. Jangankan 1 miliar. Hari ini kita dikasih orang aja 1 juta udah bangganya luar biasa. Ini orang dikasih pegang uang 1 miliar gak bahagia. Kalau orang bilang, kenapa gak bahagia? Ya enggak, karena bukan uang saya. Coba uang saya kan gitu, pasti bahagia. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita ini diiming-imingi oleh dunia dengan segala kemewahannya. Padahal dunia ini adalah Tuhan yang punya. Dan ketika Tuhan yang punya, yang memimpin kita, maka apapun yang ada di dunia ini bukan hanya sekedar kita pegang, tapi kan kita miliki dan kita dapat manfaatkan dan gunakan. Ini saya bersyukur. Saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu karena saya percaya Tuhan yang perintahkan apa yang menjadi kepunyaannya, apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi kuasanya atas sakit penyakit dalam diri saya, berkata menyingkir. Supaya apa? Supaya hambaku gak terhalang untuk boleh berdiri menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kan saya tahu Bapak Saudara, kalau saya rasa 3 hari ini saya gak bisa berdiri, lutut saya itu sampai kaki itu, sampai ujung-ujung kaki itu lemas, seperti ngilu semua, seperti gak bisa digerakkan. Saya udah berdoa, Tuhan sembuhkan, tapi belum. Kenapa? Karena bukan kuasa saya, tapi kuasa Tuhan. Dan ketika Tuhan lihat bahwa inilah saatnya, inilah waktunya, inilah keadaannya, supaya jemaat dari Gereja Bethel Indonesia, jemaat Sekutum gak akan kecewa ketika mereka datang untuk beribadah hari ini, maka aku perintahkan setiap penyakit yang ada di tubuh hambaku keluar. Hari ini kita ketemu di tempat ini, Bapak Saudara. Lalu apa yang kita butuhkan? Tenaga
Apa yang kita butuhkan? Pemikiran Tuhan punya. Kemarin kami bertemu dengan orang yang punya ternak lele. Dia mengeluh. Yang dikeluhkan apa? Dana. Seandainya saya punya dana, aduh, 1 bulan itu bisa 16 juta. Dan itu bukan kata-kata. Kenapa? Karena kami lihat sendiri ternak lelenya. Dalam waktu 1,5 bulan itu bisa dijual. Dari ukuran kecil 1,5 bulan itu bisa dijual. Berarti 1,5 bulan kalau dia punya ternak lele berapa ribu ekor, berapa ratus kilo. Tapi persoalan dia di mana? Di dana, dia nggak punya dana. Tapi di persoalan orang lain juga ada. Apa? Orang lain punya dana, punya uang, tapi nggak punya pengetahuan. Ada orang lain lagi punya masalah, ada. Orang lain punya dana, punya pengetahuan, tapi nggak kebuka untuk membuka ternak lele. Kok bisa seperti itu? Kadang-kadang nggak nyambung. Yang sana punya kemampuan, yang sana punya pemikiran, yang sana punya ini tapi nggak punya dana. Yang ini punya dana, ini punya pengetahuan, tapi kok nggak ngerti atau nggak kebuka untuk membuat usaha. Saya percaya kalau bukan Tuhan yang buka, nggak akan ada yang terbuka. Karena Alkitab kita catat, kalau bukan Tuhan yang buka, maka nggak akan terbuka. Kalau bukan Tuhan yang tutup, maka nggak akan tertutup. Untuk itu, maka untuk kita, kalau kita memang mengasihi Tuhan, mari tunduklah dalam pimpinan Tuhan. Maka Tuhan akan bukakan segala sesuatu yang akan mendatangkan yang terbaik dalam hidup kita. Dan yang terakhir, Bapak Saudara, 2 Timotius 3 ayat yang ke-10, sama-sama 2-3 ya. Yang benar-benar kasihnya teruji adalah orang yang mengalami, yang merasakan, dan yang mengetahui benar bahwa hidupnya tidak pernah lepas dari kasih dan anugerah Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Kita datang kemari kenapa? Karena kita tahu kita ini orang dikasihi Tuhan. Kalau kita dikasihi Tuhan, layaklah kita mengasihi Dia yang mengasihi kita. Ada yang bilang begini, nah susah mana dulu nanti mulu sodok kebeng mulu perlu ibahebe unang pala akadongan dok todong biku pe madau tahu donah ini. Kadang-kadang kalau kita udah perlu uang, jangankan family, jangankan teman, setan pun jauh. Makanya kita gak bisa keluar, Bapak Saudara. Yang selama ini setan bisa kasih kekayaan udah jauh dari kita. Dia hanya mau lihat ketika kita ada aja, Bapak Saudara. Ketika kita sukses. Begitu kita gak sukses, dia gak ada bersama dengan kita. Tapi saya mau katakan hari ini, yang mau setia ada bersama dengan kita di saat kita jatuh dan di saat kita susah adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka untuk itu jangan jauh dari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan jam ibadah kita. Karena itu wujud bahwa kita mengasihi Dia, Tuhan yang luar biasa. Di luar sana gak ada. Dalam Tuhan kita melihat kasih yang luar biasa. Haleluya. Hubereng bohimlas martangiangau mangido pangurubion dia
Sai togu maaf, ai hodok Tuhan, margo dia ubereng gohimlas martangi yangan, mangido pangurupi yang dia, sai tiang tanganku, sai togu maaf, ai hodok Tuhan, margo dia. Inilah kami umat yang selalu melihat dan mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Dari manakah pertolongan kami datangnya? Hanya dari Tuhan yang menjadi penolong dan penyelamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir hari ini. Siapapun kami yang berbeban hari ini, beban kami dilepaskan. Siapapun kami yang sakit hari ini, sakit kami disembuhkan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa mengalir dalam segenap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan akhiri ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan ke depan sambil memuji Tuhan. Sembah jauh badai bataka, amin haleluya. Si gonggong langit anon prodisina, amin haleluya. Beta hitara marsendang tujana, amin haleluya. Nasokang jalana badiado Jehovah, amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Pujilah Jehovah di bataka, amin haleluya. Para sirohana sumurung doibana, amin haleluya. Ta endehon magorni di bataka, amin haleluya. Alani dengani basana na tuhita, amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Saya boleh minta tepuk tangan yang meriah buat Allah kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Baik Bapak Ibu, saya boleh minta waktu sebentar, kita akan mendengarkan pengumuman. Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Sigotom, Kasih yang Teruji, Minggu 20 Februari 2022 pukul 10 WIB. Facebook GBI Sigotom, YouTube GBI Sigotom, Instagram Tony Silitama 1 dan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang kita. Kami segenap keluarga besar GBI Sigotom menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah, dan terkhusus bagi jemaat yang pertama kali beribadah bersama dengan kami. Selasa, ibadah doa pengerja pukul 19.30, Jumat ibadah doa dan puasa pukul 12 di rumah masing-masing.
Menara Doa, Senin pukul 17 sampai dengan 18 di gereja, Jumat pukul 17 sampai dengan 18 di gereja, Sabtu pukul 12 sampai dengan 13 di rumah masing-masing. Jemaat berulang tahun minggu ini, yang pertama Bapak Neti Simanjuntak 20 Februari 1982, ulang tahun yang ke-40. Yang kedua Ibu Tanti 21 Februari 1980, ulang tahun ke-42. Yang ketiga anak Kang Ferdinand 26 Februari 2001, ulang tahun yang ke-21. Baik Ibu, Bapak, anak kami selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sabtu ibadah remaja dan pemuda pukul 19.30 dan latihan musik serta pujian. Minggu ibadah sekolah minggu jam 7.30 WIB. Minggu ibadah raya pukul 10 WIB. Ada sedikit tambahan Bapak Ibu, ucapan syukur dari keluarga Bapak Panggabean sebesar 100.000. Ada surat dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Pangaribuan, Desa Paratusan, perihal kegiatan imunisasi dan pemberian PMT pada bayi dan balita. Kepada pengurus gereja GBI Jemaat Sigotom beserta masyarakat Desa Paratusan di tempat, bersama ini kami mengundang masyarakat Desa Paratusan untuk dapat menghadiri kegiatan imunisasi yang kami laksanakan pada hari Minggu 20 Februari 2022 pukul 13 WIB sampai dengan 15 WIB, tempat Polindes Desa Paratusan. Demikian surat undangan ini kami sampaikan agar dapat dihadiri. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih, mengetahui Kepala Desa Paratusan John Hendra Tambunan dan Bidan Desa Paratusan Elsinar Sitanggang. Masih ada satu lagi Bapak Ibu. Surat dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Pangaribuan. Pangaribuan 19 Februari 2022 kepada yang terhormat pengurus gereja GBI Jemaat Sigotom perihal pelaksanaan vaksin COVID-19 dosis 3. Sehubungan dengan diadakannya pelaksanaan vaksin COVID-19 booster 3, untuk itu kami memberitahukan dan mengundang masyarakat atau warga untuk dapat mengikuti kegiatan vaksinasi booster ketiga dalam upaya mencegah rantai penyebaran virus COVID-19. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 pukul 10 sampai selesai, tempat Aula Puskesmas Pangaribuan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara. Demikian surat ini kami sampaikan, besar harapan kami kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih, mengetahui Ketua UPT Puskesmas Pangaribuan Omri Raja Guguk ditandatangani. Itu saja pengumuman kita hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Sertaku limpahkan
akhir dari ibadah kami, tak lupa Tuhan, kami menaikkan satu permohonan kami secara khusus. Kalau hari-hari ini menjadi hari-hari yang juga sangat mengkhawatirkan oleh karena COVID-19 yang selama ini kami sudah merasa bahwa sudah mulai aman dan sudah mulai turun. Tetapi kami melihat dan kami boleh mengetahui akan lonjakannya yang luar biasa. Tuhan, arahkan mata dan pandangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Arahkan perhatian-Mu bagi dunia. Arahkan perhatian-Mu bagi umat-umat-Mu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh terbebas dari COVID-19 ini. Jamah Tuhan, Engkau pulihkan secara khusus Sumatera Utara, Tapanuli Utara, Pangaribuan, Sigoto. Engkau memagari dengan kuasa dan perlindungan yang daripada Tuhan. Jauhkan virus ini sehingga tidak mengganggu dan menghalangi setiap umat Tuhan untuk beraktivitas, bahkan terlebih lagi melakukan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk kami semakin setia, karena perlindungan kami hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau melindungi seluruh umat-Mu, teristimewa jemaat-Mu GBC Gotong. Kau melindungi kami di dalam nama Yesus. Mari sidang jemaat Tuhan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang berkemenangan dan percaya Tuhan menyertai kita, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.